pada malam hari ini ada salah satu habaib. Dia ini menyampaikan begini. Sebenarnya ini videonya ada beberapa bulan yang lalu, cuman saya belum sempat mengomentari. Ini yang bernama Habib Ja'far Al-Hadar. Jadi dia mengatakan begini. Nah ini kalau di setel videonya terlalu lama Pak. Intinya begini, kalau ada Habib yang zolim tidak boleh dilaporkan, karena di dalam dirinya ada darah Rasulullah. Jadi kalau ada Habib yang berlaku jahat, yang rusak, itu gak boleh dilaporkan ke polisi, gak boleh katanya, karena di dalam dirinya ada darah Rasulullah. Nah ini yang saya ingin tanggapi. Nah ini nih, monggo Pak Sakur bisa dilihat dulu. Nah ini yang menyampaikan. Nah kalau seperti ini berarti had di dalam Islam ini nggak disamaratakan, dan jelas-jelas kalau disampaikan seperti ini, kalau ada dari kalangan Habib yang mencuri, andai kata yang berbuat jahat, kemudian nggak boleh dilaporkan, jangan disalahkan dengan alasan karena ada darah Rasulullah, ini berlebihan. Dan ini sangat-sangat menyalahi aturan syariat, bahkan bertentangan dengan hadis baginda Rasulullah SAW. Wajib kita koreksi, wajib kita nasihati orang seperti ini. Kalau kita lihat di dalam kitab Sahih Bukhari, hadis yang ke 6787, di sini dijelaskan babu iqamatil hududi 'ala syarifi wal wadi'i, yang artinya hukum had di dalam Islam ini berlaku baik itu untuk asy-syarif ataupun untuk al-wadi'. Asy-syarif ini orang yang mulia, orang yang hormat, yang terhormat, baik dia mulianya karena jabatan, mulianya karena punya ilmu, ataupun mulianya dia ini karena nasab. Artinya hukum had di dalam Islam ini sama rata, mau itu asy-syarif ataupun al-wadi, baik itu orang yang mulia ataupun orang yang rendahan, tetap harus dilakukan. Nah ini kan bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Habib tadi. Gak boleh dilaporkan. Oh Kanjeng Nabi jangankan dilaporkan, di had saja harus sama. Iqamatul hududi 'ala syarifi wal wadi, harus ini. Artinya secara hukum, kalau memang itu salah dan itu berbuat kejahatan, mau asy-syarif mau al-wadi, tetap harus diberi hukuman. Kan begitu. Ini kan mengada-ngadakan, apalagi dia mengatasnamakan dengan Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Konteksnya nggak begitu, itu pembelaan. Saya sudah dengar videonya. Coba lihat di dalam hadis yang ke 6787. Haddatsana Abul Walid, diceritakan dari Abul Walid. Haddatsana Al-Laits an Ibni Syihab an Urwata, dari Urwah, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Usama takallama Nabiya sallallahu alaihi wasallam fi mara'atin. Pernah Usama ini berbicara dengan Nabi Muhammad mengenai tentang seorang perempuan yang melakukan kejahatan. Faqala, kemudian Kanjeng Nabi menjawab begini, innama halaka man kana qablahum annahum yakanu yuqimunal hadda 'alal wadi'i wa yatrukuna syarifa. Kata Nabi Muhammad, kebinasaan orang-orang terdahulu, kehancurannya, bobroknya orang-orang terdahulu itu di mana mereka zaman dulu seringkali melakukan had, hukuman untuk orang-orang yang biasa, sementara orang-orang yang mulia, orang yang syarif, yang menurut mereka punya jabatan, punya nasab yang bagus, dari kabilah yang bagus, itu tidak dihad, tidak dihukum. Ini kehancuran yang sangat luar biasa kata Nabi.
Maka kata Kanjeng Nabi, walladzi nafsi biyadihi, demi Allah kata Nabi, lau anna Fatimata fa'alat dzalika laqata'tu yadaha. Ini Nabi Muhammad nih yang ngomong. Demi Allah kata Nabi, andaikan Fatimah melakukan hal yang sama sebagai pencuri, maka aku sendiri yang akan memotong tangannya. Udah jelas ini ngomong Habib kalau yang jahat melakukan kesalahan jangan dilaporkan ke polisi, jangan dihukum karena ada darah Rasulullah. Belum tentu dia darahnya Rasulullah kok. Sementara Kanjeng Nabi ini yang jelas-jelas Fatimah ini binti Muhammad, yang jelas-jelas langsung darahnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sendiri, demi Allah kalau Fatimah anak saya yang nyuri, saya potong tangannya. Artinya masalah hukuman ini rata, tidak membedakan asyarif, tidak membedakan al-wadi. Nah ini ada doktrin yang sangat luar biasa. Maka pantas kalau ada habaib yang ceramah kemudian dia mencaci maki pemerintahan, kemudian ada orang yang melaporkan ke polisi, mereka pasti begini mengkanternya, pemerintah kriminalisasi ulama, mengkriminalisasi ulama. Alasannya begitu. Sadar, kita harus sadar. Di dalam hadis ini jelas iqamatul hududi ala syarifi wal wadi'i. Untuk masalah hukum salah dan benarnya ini berlaku baik itu untuk asyarif ataupun al-wadi. Kita bantah. Nah jangan sampai nanti kalau orang nggak ngerti, oh iya ya, kan Habib ini cucunya Rasul, ada darahnya, kalau kita penjarakan sama juga mempenjarakan Rasul, begitu. Nah ini kan kesalahan nalar yang nantinya akan menjadi doktrin umat, nantinya memahami hal tersebut, mengiyakan bahaya. Jangankan Habib, zuriyah Rasul sendiri, Fatimah kalau nyolong kata Nabi saya potong sendiri itu. Apalagi ini yang masih samar-samar begitu. Kalau menurut saya ini mereka ini memang selalu memberikan dalil, dan itu memang makalah Pak. Di dalam kitab Nurul Absar dia mengambil makalah dari Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Maksudnya memuliakan di situ bukan berarti tidak boleh dihukum. Konteksnya salah menurut saya itu dia penyampaiannya. Dan kalau diperkuat antara makalah dengan nas hadis, jauh lebih kuat hadis. Cara mengukurnya begitu. Jadi jangan sampai ada pemahaman karena ini Habib semarak umumnya dia adalah cucu Rasulullah, dzurriyyahnya Rasulullah, kemudian tidak berlaku hukum tersebut. Orang yang mabuk lebih mulia, seorang Habib yang menggunakan narkoba masih mulia daripada kepalanya kiai. Nah, jadi seperti itu dawir-dawirnya. Ini membahayakan umat. Harus kita lawan. Ya ngapunten ya. Artinya kita tidak menghinakan, tetap kita cara dakwah mereka kita lawan. Karena ini demi masa depan anak bangsa. Gitu ya. Bahkan di dalam hadis ini beberapa hadis mengulang-ulang dalam Sahih Bukhari tentang masalah had untuk asyarif dan al-wadi. Ini panjenengan kalau memang kan kemarin ada tuh di Tajul Alawiyin di pondoknya Habib Bahar itu kan dia katanya menghatamkan Sahih Bukhari. Tapi mereka cara menghatamnya dibaca biasa gitu Gus, nggak dimaknai. Ya harusnya memahami nih hadis seperti ini. Jadi jangan sampai ada asumsi seakan-akan mereka ketika salah disebut kriminalisasi ulama. Wah ini udah salah, gitu ya. Jadi saya tegaskan kembali mengenai tentang hukuman ini sama rata. Mau itu asyarif, mau itu al-wadi. Baik orang itu terhormat karena jabatan ataupun nasab ataupun orang biasa seperti kita. Anak petani, anak nelayan, sama kalau salah ya dapat hukuman. Jadi nggak dibeda-bedakan. Jadi jangan mengkaitkan Rasulullah. Kalau begitu berarti kan dia menjual nama Rasul. Kalau sampai dilaporkan ke polisi, Habib yang zalim ini atau yang salah, sama juga melaporkan darahnya Rasulullah. Sejak kapan ya Allah ya Rabbi? Kenapa sih cara mereka harus menisbatkan nama-nama Nabi Muhammad terus? Kasihan loh. Kalau begitu berarti kita ini khianat benar sama Kanjeng Nabi. Na'udzubillahi min dzalik. Ingat kata Kanjeng Nabi, walladzi nafsi biyadi lau anna Fatimata fa'alat dzalika laqata'tu yadaha. Demi Allah, jangankan orang lain, darahku sendiri, Fatimah putriku, andai kata dia salah nyolong seperti wanita tersebut, maka aku sendiri yang akan memotongnya. Ini tegas Kanjeng Nabi. Kalimatnya menggunakan an li taukid, saking
wajibnya melakukan had, menyamaratakan, tidak membeda-bedakan kasta, suku dan lain sebagainya.